Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Selamat datang di SMA Negeri 1 Suranenggala. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua begitu banyak sekali nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa dalam tatap maya di pagi hari ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Almira Rahma. Kakak adalah seorang pembina pramuka putri di SMA Negeri 1 Suranenggala. Di kesempatan hari ini, kakak ingin menyampaikan sebuah materi mengenai kepramukaan dalam masa orientasi pendidikan kepramukaan. Pramuka, mungkin kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kalian semua. Kalian pernah mendengar atau bahkan sering mendengar kata pramuka? Atau mungkin juga kalian pernah mempunyai pengalaman maupun pernah mengikuti kegiatan pramuka. Lalu, apa sih pramuka itu? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Pramuka adalah sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga pada usia 7-10 tahun, pramuka penggalang pada usia 11-15 tahun, pramuka penegak pada usia 16-20 tahun, dan yang terakhir pramuka pandega pada usia 21-25 tahun. Lalu, apa perbedaan gerakan pramuka dengan kepramukaan? Gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, atau bisa disebut gerakan pramuka ini adalah wadahnya para pramuka. Sedangkan kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah, di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, dan terarah yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhirnya pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka bermula dari kepanduan dunia yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indische Uitvindersvereniging atau disingkat dengan NIPV. Sebelum tahun 1961 ada beberapa kepanduan di Indonesia, antara lain Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan masih banyak lagi. Namun, sejak tanggal 13 Mei 1961 tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka, yang tertuang di dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmo Dipuro. Nah, kira-kira apa ya alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka kita? Alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang
gerakan pramuka adalah yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama dan dalam segala keadaan. Jadi, lambang ini mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, kuat, ulet, serta besar tekadnya menghadapi segala tantangan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Yang kedua, pohon kelapa dapat tumbuh di mana saja, bisa di pantai, di kebun, maupun pegunungan. Ini melambangkan bahwa pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, dimanapun berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Yang ketiga, pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi ke atas, melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala sesuatu permasalahan. Akar pohon kelapa yang tumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Dan yang terakhir, pohon kelapa adalah pohon serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada sesama umat manusia. Selanjutnya, ada keterampilan kepramukaan yang harus dan juga wajib kalian ikuti. Yang pertama, itu ada pioneering. Pioneering akan mempelajari seputar simpul, ikatan, dan juga konstruksi. Dan yang kedua ada mountaineering. Mountaineering ini nanti kalian akan mempelajari seputar halang rintang, hiking, dan juga rappelling. Yang ketiga ada keterampilan orienteering, berisi mengenai peta, kompas, berbaris, kim, jelajah, dan juga pengembara. Selanjutnya seputar camping ya, nanti kalian akan mempelajari hal-hal yang berbau mengenai berkemah, P3K, masak ala rimba, dan juga PPGD. Dan yang nomor 5 ya, materinya adalah seputar wirausaha, keterampilan mengenai wirausaha. Dalam keterampilan ini nanti kalian akan mempelajari seputar produksi dan juga usaha. Ya. Lalu nomor 6 ada bela negara. Nah, pada bagian bela negara ini nanti kalian akan mempelajari mengenai upacara, lagu satuan, cinta tanah air, seni budaya, dan juga bakti terhadap negara. Lalu yang nomor 7, keterampilan teknologi. Pada keterampilan teknologi nanti kalian akan mempelajari materi seputar hastakarya, radio, internet, TV, komputer. Dan yang terakhir adalah mengenai keterampilan komunikasi. Dalam keterampilan komunikasi nanti kalian semua akan mempelajari mengenai sandi-sandi, semboyan, isyarat, dan juga berbahasa. Nah, materi-materi kepramukaan yang di atas ya, nanti itu akan kita kemas melalui tentunya apa? Teknik kepramukaan. Jadi nanti materinya itu akan disampaikan sesuai dengan teknik-teknik kepramukaan. Karena adik-adik semua ini
telah menjadi siswa dan siswi SMA Negeri 1 Suranenggala, berarti adik-adik ini tergolong ke dalam pramuka penegak. Apa sih pramuka penegak dan bagaimana sih sistem dari pramuka penegak? Yuk kita belajar mengenai pramuka penegak. Pramuka penegak. Pramuka penegak memiliki 2 tingkatan. Yang pertama, penegak bantara. Penegak bantara adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Golongan pramuka penegak yang belum menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU penegak bantara belum dianggap sebagai penegak bantara, melainkan disebut sebagai tamu ambalan atau tamu penegak. Selanjutnya ada penegak laksana. Penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan pramuka penegak setelah penegak bantara. Nah, jadi ini adalah kebalikan dari penegak bantara. Ketika kita sudah menyelesaikan SKU di penegak bantara, kita bisa melanjutkan ke penegak laksana. Untuk golongan pramuka penegak laksana yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum dapat mengikuti SKU Pramuka Garuda. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai satuan dalam pramuka penegak. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga. Sangga biasanya terdiri dari 6 sampai 8 anggota penegak. Sangga dipimpin oleh seorang pemimpin sangga atau biasa kita menyebutnya pinsa. Ada 5 buah nama sangga ya, yang tentunya terdapat arti dan juga makna di dalam nama-nama sangga tersebut. Yang pertama, sangga perintis. Sangga perintis mengandung arti perintisan menjadi pembuka, pelopor dalam kebajikan. Yang kedua, sangga penegas. Sangga penegas mengandung arti kemampuan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, sangga pencoba. Sangga pencoba memiliki arti keberanian mencoba segala sesuatu yang bersifat positif. Yang keempat, sangga pelaksana. Sangga pelaksana mengandung arti keberanian melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, sangga pendobrak. Sangga pendobrak mengandung arti keberanian mengemukakan kebenaran dan melawan segala kemungkaran. Setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana. Karena di dalam kepramukaan ya, untuk putra dan putri itu tidak boleh disatukan alias harus dipisahkan, maka pradana pun terdapat 2 orang, yaitu pradana putra dan juga pradana putri. Selain pradana, juga ada seorang sekretaris atau biasanya kita menyebut krani. Selain itu, ada juru uang atau bendahara dan juga ada pemangku adat. Setiap ambalan pasti mempunyai nama yang bermacam-macam. Nama ambalan bisa diambil dari nama pahlawan, nama tokoh pewayangan, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Untuk nama ambalan pramuka SMA Negeri 1 Suranenggala adalah Ki Patih Waringin untuk putra dan Nyimas Pulung Ayu untuk putri.
Yang terakhir adalah kode kehormatan pramuka penegak. Kode kehormatan pramuka penegak terdiri dari dua macam. Yang pertama ada satya atau janji, biasanya kita sebutnya sebagai trisatya. Trisatya adalah 3 janji yang diucapkan dan juga dilakukan oleh pramuka. Adapun bunyi dari trisatya adalah: demi kehormatanku, aku berjanji 1. Akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Kode kehormatan yang kedua adalah dharma, yang artinya ketentuan moral, atau biasa kita menyebutnya sebagai dasa dharma. Dasa dharma berbunyi: 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dan nomor 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itulah tadi bunyi dari dasa dharma dan juga trisatya ya. Untuk makna dan juga arti dari setiap butir trisatya maupun dasa dharma sudah dijelaskan lebih dahulu oleh Babeh Mariadi di video sebelumnya. Demikian pemaparan materi kepramukaan dari kakak. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat, jangan putus asa, dan jadilah pemuda-pemudi yang terus berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.